Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nur Ainuha dengan NIM 2401050157 dari Rombel D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya berupa artikel dengan judul Integrasi Aliran Filsafat Progresivisme dalam Pembelajaran SPDP sebagai upaya pengembangan kreativitas siswa kelas 2 SD Negeri Tambak Agung. Untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Atip Nurharini, SPD MPT. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya, yang pertama, sini kita akan membahas latar belakang. Nah, pembelajaran SPDP di SD Negeri Tambak Agung itu masih berfokus pada seni rupa. Sementara seni-seni yang lain seperti seni musik, seni tari maupun seni teater itu hanya diajarkan lewat kegiatan ekstrakurikuler karena adanya keterbatasan kompetensi guru. Padahal di era kurikulum Merdeka dan Society 5, siswa itu dituntut kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, untuk menjembatani kesenjangan tersebut, antara tujuan kurikulum dan praktik di lapangan, diterapkannya filsafat progresivisme dari John Dewey yang menekankan pembelajaran yang aktif dan bisa berbasis pengalaman langsung atau learning by doing. Nah, tujuan dari penelitian yang saya lakukan yaitu untuk menganalisis penerapan prinsip progresivisme dalam pembelajaran SPDP kelas 2 SD Negeri Tambak Agung, serta apa dampaknya terhadap pengembangan kreativitas siswa. Nah, untuk metode penelitiannya, saya menggunakan pendekatan berupa deskriptif kualitatif atau studi kasus. Kemudian, untuk subjeknya itu dengan guru kelas 2 sebagai pengampu SPDP di SD Negeri Tambak Agung dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan guru kelas tersebut. Untuk analisis datanya yaitu menggunakan model interaktif berupa tahapannya itu ada reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Nah, selanjutnya membahas hasil dan pembahasan dari wawancara yang sudah saya dapatkan. Nah, yang pertama itu mengenai learning by doing. Jadi, yang pertama itu ada penerapan learning by doing oleh guru. Jadi, guru itu menerapkan pembelajaran kontekstual agar siswa itu bisa belajar lewat pengamatan lingkungan sekitar. Jadi, prinsip belajar learning by doing itu adalah prinsip belajar yang melalui pengalaman yang langsung atau siswa itu melakukan pengalaman itu secara langsung yang diterapkan secara nyata dalam pembelajaran SPDP. Jadi sebagai guru yang saya wawancari itu melakukan atau mengajak siswa itu belajar di luar kelas. Jadi siswa diajak keluar kelas untuk mengamati warna-warna di lingkungan sekitarnya. Jadi siswa itu bisa mengenal warna dari alam. Misalkan ada warna hijau dari daun itu menggambarkan sebagai contoh dari warna primer. Kemudian ada warna cat dari dinding sekolah itu berwarna orange itu menggambarkan contoh dari warna sekunder. Nah, dengan kegiatan atau metode learning by doing itu membuat siswa itu bisa belajar aktif sesuai dengan tahap perkembangan operasional konkret menurut Piaget. Jadi, siswa itu bisa lebih mudah memahami konsep karena mereka itu bisa belajar sambil mengalami secara langsung. Kemudian, selain itu, guru itu juga memanfaatkan barang-barang bekas, ya. Contohnya yaitu dengan membuat karya dari bahan bekas seperti sedotan. Bisa dijadikan menjadi karya bunga, kemudian dan botol itu bisa dijadikan sebagai vas bunga, seperti itu. Sehingga dengan melalui kegiatan tersebut, siswa itu tidak hanya mempelajari teori, tapi juga berlatih keterampilan dan belajar menghargai lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengenai kebebasan berekspresi. Nah, di sini dalam pembelajaran SPDP itu, guru itu memberikan kebebasan ruang
bagi siswa itu untuk berpikir dan berimajinasi. Nah, salah satu contohnya itu, siswa itu bebas untuk menemukan warna, kemudian bentuk, dan ide karya itu tanpa harus mengikuti contoh dari guru. Salah satu contohnya itu, ketika guru itu memberikan angka berupa dari angka 1 sampai 5. Nah, siswa itu kemudian diminta untuk membentuk angka tersebut itu menjadi gambar hewan. Nah, kemudian siswa itu bisa berimajinasi sendiri, kemudian bisa membuat bentuk karyanya itu sesuai imajinasinya. Jadi mereka dibebaskan untuk berekreasi. Kemudian juga dalam proyek membuat karya batik dari kertas kado dengan motif dan pilihan warna sendiri. Jadi ketika proyek membuat karya batik dari kertas kado itu, kertas kadonya itu tidak disediakan oleh guru. Guru itu tidak menyediakan, tapi dari siswanya itu menyediakan sendiri, sehingga mereka itu bisa memilih motif, kemudian warnanya yang mereka suka atau warna pilihannya itu secara bebas, sesuai keinginan mereka. Kemudian ketika ada tugas, misalkan dari gurunya itu ada mencontohkan menggambar pemandangan. Nah, menggambar pemandangan itu kan banyak objek yang bisa dipilih. Jadi siswa itu bisa memilih misalkan menggambar sawah, kemudian gunung, atau pemandangan alam bebas itu dengan warna yang bebas pula. Jadi mereka dibebaskan. Nah, kegiatan tersebut itu menumbuhkan fluency, flexibility, originality, dan elaboration yang merupakan 4 aspek kreativitas menurut Menanda. Nah, selanjutnya yang ketiga itu guru itu sebagai fasilitator. Jadi maksudnya di sini guru itu tidak hanya sebagai pengajar. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendorong keberanian siswa. Kemudian memberikan motivasi dan menciptakan lingkungan yang aman untuk berekspresi. Jadi guru itu memberikan dukungan, misalkan ada anak yang malu atau kurang percaya diri. Nah, guru itu berperan sebagai pemberi motivasi, sehingga anak yang malu tersebut itu tidak takut untuk mencoba dan lebih bisa percaya diri. Jadi, dan dari guru tersebut itu memberikan strategi dengan siswa yang malu tersebut itu diberikan tantangan yang ringan sesuai kemampuannya, sehingga anak itu bisa berkembang tapi juga dengan sesuai potensinya. Nah, contoh dari guru sebagai fasilitator itu, misalkan semua karya siswa itu dipajang agar setiap anak itu merasa dihargai. Jadi bukan hanya karya anak yang istilahnya yang sangat bagus saja yang dipajang, tapi juga semua karya siswa itu dipajang. Kemudian guru juga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terbuka. Contohnya yaitu menghargai ide siswa tanpa langsung mengoleksi. Jadi ketika ada siswa yang membuat karya sesuatu, ada tugas membuat karya dari misalkan menggambar sesuatu, menggambar hewan. Nah, guru itu tidak langsung mencela atau langsung mendikte, tapi juga tahu ini tujuan anak ini menggambar itu untuk apa gitu. Jadi guru itu harus bisa menghargai kemudian memotivasi siswa. Nah, yang keempat yaitu mengenai berpikir divergen. Jadi pembelajaran SPDP itu mendorong pengembangan kemampuan berpikir divergen atau berpikir terbuka. Jadi pembelajaran SPDP itu menumbuhkan berpikir divergen itu melalui kegiatan terbuka seperti membuat karya dari bahan bekas dan mengubah angka menjadi gambar hewan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dari kegiatan tersebut itu, siswa itu bisa menghasilkan banyak ide dari satu benda yang sama. Misalkan ketika siswa itu diminta menggambar dari angka 2, itu ada siswa yang mengubahnya menjadi bentuk bebek, ada yang mengubahnya menjadi bentuk ular, atau bahkan menjadi bentuk burung. Nah, itu kan setiap siswa itu kan punya imajinasi yang beda-beda. Nah, dari kegiatan itu, guru itu juga bisa memberikan arahan awal agar siswa itu bisa bereksplorasi secara mandiri dan menghasilkan berbagai ide kreatif dan solusi yang alternatif.
Nah, kegiatan tersebut itu bisa melatih imajinasi dari siswa karena mereka itu diajarkan untuk berpikir yang sesuai kemampuan mereka, tidak harus sama dengan yang lain. Kemudian memiliki keberanian bereksperimen, bisa mampu untuk menghasilkan karya yang beda dengan yang lain. Kemudian serta kepercayaan diri siswa dalam berkreasi. Nah, dari kegiatan tersebut juga itu terlihat bahwasanya setiap anak itu memiliki cara berpikir yang berbeda-beda kan. Maka dari itu, menjadi guru itu harus bisa memberikan motivasi dan memberikan dukungan atas pemikiran anak yang kreatif dan inovatif tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu suasana demokratis. Nah, kegiatan apresiasi karya itu dilakukan dengan adil dan terbuka. Jadi, setelah menyelesaikan kegiatan berkarya, guru itu mengadakan kegiatan apresiasi. Jadi, siswa itu diberikan kesempatan untuk memilih karya yang dianggap menarik. Jadi, siswa itu menilai karya temannya. Dengan itu, siswa itu belajar untuk menghargai perbedaan misalkan dari karya-karya teman-teman yang lain, misalkan ada yang terlihat sangat bagus, ada yang mungkin kurang. Nah, itu kan siswa bisa belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Dan mereka juga diajarkan untuk mengembangkan empati. Mereka diminta oleh guru itu untuk menjelaskan alasannya kenapa memilih karya ini yang dianggap menarik. Nah, itu alasannya apa? Dari situ kan mereka bisa mengungkapkan pendapat-pendapatnya, tapi juga bisa berlatih untuk berempati terhadap teman-teman yang lain. Nah, kemudian guru itu juga harus menjaga penilaian itu terhadap karya tersebut itu agar tetap adil, agar semua siswa itu merasa dihargai. Kemudian kegiatan ini itu menumbuhkan motivasi, kemudian rasa bangga maupun empati serta sikap menghargai perbedaan dan kerjasama antar siswa. Yang keenam yaitu fokus pada proses bukan hasil. Jadi di pembelajaran SPDP itu guru itu menekankan bahwasanya yang penting itu bukan hanya hasilnya, tapi juga proses belajar dan bereksperimennya, lebih ke prosesnya. Jadi yang pertama guru itu memberikan panduan dasar, lalu mereka itu diberikan kebebasan untuk bisa berkreasi. Nah, untuk setiap karya yang dihargai sebagai hasil proses belajar yang unik tanpa perbandingan antar siswa. Jadi setiap karya setiap anak itu dihargai oleh guru, diberikan apresiasi atas kerja kerasnya, kemudian memotivasi mereka untuk lebih bisa meningkatkan lagi. Nah, hal tersebut membantu siswa itu bisa lebih berani mencoba dan tidak takut salah karena dari awal mereka itu diberikan apresiasi sehingga mereka itu punya semangat yang lebih. Nah, selanjutnya mengenai dampak dan temuan. Nah, yang pertama itu kreativitas siswa meningkat melalui kegiatan eksploratif dan bebas nilai. Nah, jadi siswa itu kan sebelumnya kan diberikan kebebasan untuk bereksperimen, kemudian melakukan misalkan ketika diberikan tugas tadi ada menggambar objek pemandangan. Nah, dari situ kan siswa itu kan diberikan kebebasan bereksperimen untuk berkreativitas. Jadi kreativitas mereka itu bisa meningkat karena mereka itu memiliki kebebasan yang sangat luas dari kegiatan yang sangat eksploratif tersebut. Dan untuk nilainya itu karena guru itu berpatok bukan pada hasil tapi pada proses, maka cenderungnya tuh lebih ke bebas nilai. Jadi tidak hanya berfokus ke hasilnya. Kemudian siswa itu lebih percaya diri, berani berpendapat, dan memiliki rasa ingin tahu tinggi. Jadi karena siswa itu diberikan kebebasan untuk bereksperimen, kemudian tidak hanya fokus pada hasilnya itu, dan pada sebelumnya itu ada proses dalam apresiasi karya teman yang lain. Jadi siswa itu bisa lebih percaya diri atas kemampuannya dan mereka berani mengungkapkan apa yang
mereka pikirkan. Dan ketika mereka dibebaskan untuk berekspresi, membuat karya-karya tersebut, mereka itu cenderungnya akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar menjadi demokratis, inklusif, dan menyenangkan. Jadi karena mereka itu cenderung suka, karena diberi kebebasan tersebut, mereka itu melakukan belajar mengajar itu menyenangkan, karena mereka sangat suka dengan suasana itu. Mereka dibebaskan untuk memilih karya apa yang mereka suka, dan guru itu cenderungnya memberikan motivasi, kemudian memberikan apresiasi. Jadi lingkungan belajar itu menjadi lebih menyenangkan dan demokratis. Nah, selanjutnya yaitu integrasi dengan perkembangan kognitif. Yang pertama, siswa tahap operasional konkret belajar efektif melalui pengalaman langsung. Nah, jadi di sini maksudnya pada usia anak kelas 2 sesuai dengan objek yang saya wawancarai, yaitu guru kelas 2 itu anak yang di usia ini itu lebih mudah memahami konsep itu melalui pengalaman langsung dan kegiatan yang konkret. Jadi cenderungnya itu anak ini tuh lebih suka pembelajaran yang melibatkan mereka itu secara langsung. Mereka melakukan kegiatannya itu secara mandiri, secara langsung dengan objek-objek yang nyata. Misalkan dengan menggambar itu ada buku gambarnya, kemudian mereka menggambar secara langsung memakai pensil warna seperti itu. Kemudian pembelajaran menekankan learning by doing lewat kegiatan nyata dan eksploratif. Jadi kan karena di usia anak ini itu lebih cenderung ke pengalaman langsung, yaitu atau dengan istilah learning by doing itu pembelajaran itu difokuskan di itu. Jadi lebih difokuskan di kegiatan nyata dan eksploratif. Misalkan wawancara sebelumnya itu guru itu menjelaskan anak itu dibawa keluar kelas untuk bisa mengamati objek-objek di luar kelas. Nah, itu kan termasuk dari contoh dari penerapan prinsip learning by doing. Selanjutnya itu aktivitas seperti menggambar dan membuat batik menumbuhkan imajinasi, kreativitas, dan percaya diri. Jadi melalui proses menggambar dan membuat batik tersebut, itu kan karena anak dibebaskan untuk berimajinasi, berekspresi, sehingga mereka itu bisa menumbuhkan inovasi-inovasi mereka, kreativitas mereka, dan kepercayaan dirinya. Selanjutnya yaitu mendukung perkembangan motorik, emosional, dan bahasa siswa. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kendala dan solusi. Nah, kendalanya sendiri yang pertama itu keterbatasan kompetensi guru di bidang seni musik dan tari. Kemudian, solusinya itu fokus pada seni rupa dan integrasi dengan materi lain. Jadi, di SD yang saya wawancarai, itu terdapat permasalahan kendala yaitu adanya keterbatasan kompetensi guru di bidang seni musik dan tari maupun di teater. Jadi, karena hal tersebut, karena hanya di bidang seni tari itu hanya satu guru saja yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, maka sekolah tersebut itu memiliki solusi strategi yaitu hanya fokus pada seni rupa. Jadi seni rupa itu diajarkan di mata pelajaran di dalam kelas. Nah, untuk bidang seni-seni yang lain seperti seni musik, tari itu diajarkan di ekstrakurikuler. Dan yang kedua yaitu adanya perbedaan karakter dan kemampuan siswa. Nah, solusinya itu dengan pendekatan diferensial dan personal sesuai potensi siswa. Jadi ketika guru itu menemukan adanya perbedaan karakter dan kemampuan siswa, guru itu mengidentifikasi terlebih dahulu menggunakan pendekatan yang personal. Jadi bisa menanyakan secara langsung. Kemudian juga melihat dari kebiasaan mereka di kelas seperti itu. Jadi guru itu bisa melihat potensi siswa itu dari kegiatan mengajar ketika di kelas. Selanjutnya yaitu kendalanya yang ketiga itu sarana dan prasarananya itu terbatas. Jadi di sekolah tersebut itu termasuk salah satu sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang terbatas. Misalkan, kemudian untuk solusinya
yaitu pemanfaatan barang bekas seperti botol dan kertas kado. Jadi, sebenarnya di SD ini itu sarana dan prasarananya itu terbatas. Misalkan ketika ekstra tari itu tidak menggunakan ruangan khusus, tapi guru itu memanfaatkan halaman sekolah di depan masjid itu untuk digunakan sebagai latihan. Kemudian untuk misalkan ekstra seni musik itu juga memanfaatkan uh, perpus, kemudian memanfaatkan ruang kelas sebagai tempat mengajarnya. Kemudian mengenai seni rupa, ketika terdapat proyek, misalkan memanfaatkan barang bekas, itu guru itu bisa memanfaatkan bahan-bahan yang sekiranya itu dapat ditemukan. Jadi tidak beli seperti itu. Jadi guru itu bisa memanfaatkan bahan bekas seperti ada botol yang bisa dijadikan sebagai pot, kemudian ada kertas kado, seperti itu. Selanjutnya yaitu implikasi. Itu berdasarkan teoritisnya itu menguatkan relevansi filsafat progresivisme dalam pendidikan dasar modern. Jadi penerapan progresivisme dalam pembelajaran SPDP itu memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kreativitas dan keaktifan siswa. Jadi pembelajaran itu lebih menyenangkan karena siswa itu terlibat secara langsung dalam proses belajar dan mereka itu bebas untuk mengekspresikan diri. Nah, selanjutnya itu berdasarkan praktiknya, yaitu dapat menjadi model pembelajaran SPDP yang kreatif dan kontekstual bagi guru SD lainnya. Jadi, dengan pendekatan ini itu dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi guru-guru lain untuk mengembangkan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada siswa, terutama pada jenjang sekolah dasar. Maka dari itu, guru itu perlu terus mengembangkan profesionalitas dan inovasi pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, itu integrasi progresivisme dalam pembelajaran SPDP itu berupa itu untuk bisa mendorong kreativitas siswa melalui learning by doing dan kebebasan berekspresi. Jadi, dengan adanya prinsip progresivisme dalam pembelajaran SPDP itu, siswa itu bisa lebih kreativitas dengan adanya prinsip berupa learning by doing, pengalaman nyata, dan kebebasan berekspresi. Kemudian, guru itu juga berperan sebagai fasilitator, yang mana tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga membimbing anak itu sesuai karakternya. Kemudian, pembelajaran itu menjadi lebih aktif, menyenangkan, demokratis, dan efektif untuk mengembangkan kreativitas siswa kelas 2 SD Negeri Tambak Agus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.